Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Jadi di pagi ini aku bahagia banget masih bisa memberikan ilmu pengetahuan seputaran ayam aduan. Itu sebuah kebanggaan bagi saya teman-teman. Masih bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan di pagi ini saya belum mandi teman-teman. Tapi walaupun saya belum mandi, saya harus menyampaikan tips-tips yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Karena sekarang adalah sebuah kewajiban bagi saya untuk memberikan ilmu-ilmu yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Oke, sebelum lanjut ke video, saya mohon kepada teman-teman di rumah jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe. Karena satu subscribe dari teman-teman di rumah itu berharga banget bagi saya. Karena channel YouTube ini saya rintis sendiri dari mulai nol teman-teman. Jadi dukungan dari teman-teman di rumah itu sangat berharga banget bagi saya teman-teman. Oke, tema kita di pagi hari ini sangat-sangat menarik teman-teman. Bagaimana tips agar ayam kita tidak terkalahkan teman-teman. Oke, agar ayam kita tak terkalahkan sebenarnya sangat simpel teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Banyak orang yang menyepelekan ini itu sehingga ayam kita jadi kalah. Jadi terkadang walaupun ayam kita bagus, ayam orang jadi lebih bagus. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips ke teman-teman di rumah bagaimana cara mengatasinya ayam kita ini bisa menang teman-teman. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah perawatannya teman-teman. Perawatannya ini sangat-sangat penting menurut saya teman-teman. Kadang ayam kita bagus tapi salah rawatan. Jadi waktu ayamnya diadu, waktu ayamnya kita mainkan ke kalangan itu kalah. Itu karena perawatan yang salah. Kebanyakan dari orang juga sesumbar walaupun ayamnya menang-menangan. Waktu main lawan ayam curut, jadi kalah juga. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan sedikit banyaknya. Yang pertama tadi tentang perawatan teman-teman. Jadi teman-teman di rumah harus tahu terlebih dahulu perawatan super jalu dan juga pukul itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Ekstra pudingnya juga sangat-sangat berbeda. Kalau untuk ayam pukul itu perawatannya harus kita jemur di bawah terik matahari dan juga di umbaran kalau bisa itu harus ada pasir atau tanah. Agar kenapa? Nah, agar ayam itu sendiri bisa mandi pasir teman-teman atau mandi tanah ini tadi. Harapannya agar ayamnya tidak bantat saat kita adu. Nah, jadi berbedanya dengan ayam jalu adalah kalau ayam jalu nggak mesti kita umbarin di tanah atau kita jemur di tanah, nggak mesti. Nah, kalau ayam jalu ini sendiri kita harus memakai karpet teman-teman. Nah, kalau ada karpet dan juga tenggerannya kalau bisa itu semeter atau 2 meter. Harapannya agar ayamnya naik turun. Naik turun. Nah, itu kalau ayam super jalu teman-teman. Nah, kalau ayam pukul sendiri kenapa harus memakai pasir ataupun tanah? Itu karena biasanya kalau ayam pukul itu mandi tanah, mandi pasir, dan cara penjemurannya juga harus tahu teman-teman. Jangan misalkan teman-teman jemurnya jam 9, teman-teman angkat di sore hari. Nah, itu salah teman-teman. Ayamnya bukan menjadi bagus, fisiknya bukan menjadi bagus, tapi ayamnya menjadi lemah. Karena kita menjemur ayam terlalu lama juga nggak bagus teman-teman. Nah, itu untuk perawatan sendiri teman-teman. Nah, yang kedua untuk ekstra puding. Ekstra puding juga teman-teman harus tahu. Ayam pukul dan ayam jalu itu sangat-sangat berbeda juga teman-teman. Kenapa saya bilang sangat berbeda? Karena saya sendiri biasanya untuk memberi ekstra puding itu biasanya saya memakai daging belut, daging ikan belut. Kalau di Bengkulu ngomongnya teman-teman, nggak tahu di tempat teman-teman ngomongnya apa. Nah, jadi biasanya saya memakai daging ikan belut. Ini khusus ayam pukul teman-teman. Misalkan teman-teman di rumah
ayamnya 2 minggu sebelum diadu udah masuk perawatan, mandi, jemur. Nah, saya biasanya mulai memberikan daging ikan belut ini 2 minggu sebelum ayam kita diadu, teman-teman. Nah, seminggu itu biasanya saya berikan 3 sampai 4 kali. Nah, untuk takarannya sendiri biasanya saya memberikan 3 potong. Biasanya panjangnya itu 3 jari kayak gini, teman-teman. Nah, untuk besarnya sendiri paling besar sebesar telunjuk kita. Nah, jadi itu untuk ayam pukul 3 sampai 4 kali. Itu darahnya nggak usah dicuci, teman-teman. Teman-teman tinggal potong, langsung masukin aja ke mulut ayamnya. 3 sampai 4 kali dalam seminggu, teman-teman. Nah, untuk ayam super jalu sendiri, ekstra pudingnya itu cukup memakai telur puyuh. Telur puyuh saja, teman-teman. Nah, kalau untuk ekstra puding daripada ayam super jalu ini, kalau saya pribadi 3 hari sebelum ayam kita diadu, teman-teman, atau 2 hari sebelum ayam kita diadu. Nah, jadi kalau super jalu ini sendiri dia paling lama, kalau memang ayamnya super jalu itu biasanya 2 sampai 3 air. 3 air pun itu sudah terlalu lama, teman-teman, kalau untuk ayam super jalu. Nah, kalau ayam pukul biasanya main rally yang lama, kayak bisa sampai 5 air. Nah, itu untuk ekstra puding, teman-teman. Nah, untuk makanannya sendiri juga berbeda. Ayam pukul dan ayam super jalu itu berbeda makanannya, teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk super jalu sendiri itu lebih banyak ke padi. Kenapa saya bilang lebih banyak ke padi? Itu karena harapannya ayam super jalu ini memiliki badan yang ringan dan juga kesing. Nah, kesing itu dia keras berotot, teman-teman. Itu yang dinamakan kesing. Nah, kalau super jalu ini dia tidak terlalu mengandalkan otot. Karena siapa cepat masuk, nah itulah pemenangnya biasanya, teman-teman. Nah, kalau untuk super jalu sendiri kita tidak bisa memprediksi, teman-teman. Kadang ayam orang udah dibawa angin, kita lagi terkena naasnya, kita bisa kalah, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus memilih ayam yang super jalu, benar-benar super jalu. Nah, itu biasanya super jalu itu antara jangkir dan juga jalunya itu sangat dekat, teman-teman. Biasanya jarak antara jangkir dan juga jalu itu sangat dekat. Nah, bagi teman-teman yang ingin memilih super jalu itu biasanya sangat dekat, teman-teman. Nah, usahakan teman-teman memilih sisik yang kering. Apalagi kalau teman-teman mendapatkan sisik yang pecah, itu lebih bagus lagi, teman-teman. Nah, itu untuk super jalu, teman-teman. Nah, kalau untuk ayam pukul sendiri biasanya memiliki tulangan yang mewah. Itulah kenapa kita harus memilih tulangan ayam yang badak, tulangan yang kasar, tulangan yang padat. Kenapa? Itu agar ayamnya tahan dipukul, teman-teman. Ayamnya biasanya tahan dipukul. Itulah kelebihan daripada ayam yang punya tulangan badak. Nah, itulah banyak boto-boto memilih ayam yang tulangan badak, teman-teman. Harapannya kenapa? Kalau ayam kita tulangan badak, rapat, padat, itu mempunyai daya dobrak, daya gebrak yang bagus. Dan mempunyai daya tahan juga yang bagus, teman-teman. Jadi ayam ini kadang dia mau mukul aja, mukul terus. Apalagi ayam-ayam yang berjenis pakoi full brakot. Tidak semua jenis ayam pakoi itu bagus, teman-teman. Tapi lebih dominan ayam pakoi itu brutal. Nah, jadi kebanyakan orang-orang pemain baru biasanya dia membeli ayam beserta video. Nah, itu biasanya lawannya itu bisa hancur lebur, teman-teman. Dipukulin terus. Tapi dia tidak melihat sisi lain, teman-teman. Ayam ini mau dipukul atau tidak. Biasanya kebanyakan juga ayam ini yang cengeng. Tidak sedikit ayam yang cengeng. Dia mukul-mukulin lawan terus. Sekali kena pukul, dia malah lari. Nah, jadi untuk ayam pukul, teman-teman wajib memperhatikan tulangan. Menurut saya itu sangat-sangat wajib, teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu untuk ayam pukul adalah kepadatan tulang. Biasanya ayam yang punya tulang-tulang kasar, tulangan badak, itu biasanya rapat.
Supit udangnya rapat, pinggangnya rapat, dan juga badannya tebal. Nah, itu biasanya mempunyai daya tahan yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Nah, kalau untuk Super Jalu sendiri, tidak mesti ayamnya mempunyai otot. Tidak terlalu, teman-teman. Karena untuk Super Jalu sendiri, dia mainnya rally cepat. 2 air sampai 3 air itu udah paling lama, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan ayam jalu juga bisa main selama 5 air. Karena kenapa? Karena tidak sesuai sama harapan kita. Ayamnya tidak dapat apa yang dia mau. Gaya tarungnya berbalik arah. Lawannya juga berbalik arah. Nah, jadi seharusnya ayam kita ini menang cepat, bisa draw, main 5 air, teman-teman. Nah, itulah perbedaan dari Super Jalu dan juga ayam pukul. Nah, jadi sesuai sama tema kita tadi, bagaimana cara agar kita itu tidak terkalahkan? Yang pertama tadi dari perawatannya. Nah, yang pasti juga kita harus memperhatikan yang namanya waktu kita membabak, teman-teman. Jadi kita harus tahu ayam kita ini maunya apa. Ayam mangon misalkan, kebanyakan ayam mangon itu ayam Super Jalu, teman-teman. Tapi ada juga ayam pukul, biasanya udah silang-silangan yang punya tulangan badak. Tidak banyak teman-teman di rumah, tidak banyak boto-boto yang mau menurunkan mangon yang tulangan tipis. Biasanya itu udah silang-silangan, teman-teman. Dari mangon, bentuknya bentuk mangon, tapi tulangnya tulangan bangkok, tebal, kasar. Nah, itulah harapannya, bentuknya mangon, mendapatkan tulangnya tebal. Itu karena apa? Karena persilangan tadi. Nah, kalau untuk mangon ori itu biasanya tidak mempunyai tulangan yang tebal, karena kebanyakan mangun ini dia main rally cepat. Kalau di bawah 3 air dia tidak menumbangkan lawan, dia yang tewas, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan apa maunya ayam teman-teman di rumah. Apabila teman-teman sudah memperhatikan, sudah membabak ayam dengan baik, kadang ayam kita itu harus mendapatkan lawan yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya ayam-ayam mangon maunya mainnya pukul-pukul rahang, dan juga ayam pakoi maunya juga lawan-lawan yang agak tinggi. Karena apa? Karena dia mau berakot-berakot. Jadi teman-teman, bagaimana caranya agar kita tidak terkalahkan? Teman-teman, dari perawatan tadi harus diperhatikan. Dari mulai hal-hal sepele, teman-teman harus memperhatikan itu. Dan yang paling penting juga dari ekstra puding, teman-teman harus tahu. Agar harapannya apa? Harapannya adalah agar ayam kita ini waktu main, walaupun kalah juga kalah dengan puas, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di rumah harus memperhatikan terlebih dahulu apa maunya ayam teman-teman di rumah. Biasanya kalau untuk pakoi sendiri itu harus mendapatkan lawan yang agak tinggi, nggak apa-apa. Dia kan maunya lock berakot, maunya berakot brutal. Tapi kalau dia mendapatkan lawan yang berjenis pama atau mangon yang kuda lari, biasanya ayam pakoi lock berakot itu agak susah, teman-teman, untuk mendapatkan kemenangan. Karena kalau dia mau berakot, ayam lawan lari langsung timpuk lagi, lari timpuk lagi. Jadi ayam berakot ini sangat-sangat susah dikalahkan, tapi ada yang bisa mengalahkan. Jadi biasanya ayam yang brutal mainnya di 3 air, teman-teman. Di atas 3 air itu biasanya dia ditumbangkan. Nah, maka dari itu banyak boto-boto yang menyilangkan ayam-ayam brutal dengan ayam-ayam bangkok, dengan ayam-ayam ganoy. Harapannya apa? Mendapatkan tulangan yang mewah. Tulangan mewah pastinya mempunyai daya tahan yang sangat-sangat bagus untuk kualitas ayam itu sendiri, teman-teman. Jadi kita di dalam arena, di dalam kalangan tidak boleh sesumbaran, tidak boleh sesumbar, karena yang pastinya ayam kalah sama ayam, teman-teman. Tetapi kita bisa mengantisipasi bagaimana agar kita tidak kalah. Dan yang harus teman-teman tahu juga, di kalangan kita tidak boleh emosian, teman-teman. Karena kenapa? Kadang kalau kita emosian, kita membabak ayam kita kalah babak berapa pasal, kita masih berani nombornya, itu karena tadi emosi. Nah, teman-teman juga harus menahan emosi agar kita masih di jalur hoki, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu
Kalau ayam jalu bagaimana cara perawatannya, ekstra pudingnya bagaimana. Nah teman-teman harus tahu. Begitu juga ayam pukul. Ayam pukul juga teman-teman juga harus tahu perawatannya kayak gimana, ekstra pudingnya kayak gimana, dan juga makanannya harus kayak gimana. Nah untuk makanan ayam pukul sendiri teman-teman, itu tidak dominan ke padi. Kalau saya pribadi biasanya memakai jagung pecah dan juga 594 Purbalingga teman-teman. Nah itu khusus ayam pukul kalau saya. Nah untuk ekstra puding itu sendiri tadi saya memakai blood untuk ayam pukul, karena menurut saya ekstra puding dari blood udah mewakili segala ekstra puding teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu apa yang namanya ekstra puding. Ekstra puding adalah makanan tambahan teman-teman, agar ayamnya itu lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Harapannya apa? Harapannya adalah di saat ayam kita laga, di saat ayam kita bawa ke kalangan, dia jadi lebih mantap teman-teman. Nah jadi itulah beberapa tips dari saya agar kita tidak terkalahkan teman-teman. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dari mulai perawatan ayam, dan juga dari mulai ekstra puding harus kita perhatikan juga. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu apa maunya ayam kita. Nah itu yang benar-benar menurut saya harus kita tahu. Nah teman-teman harus tahu terlebih dahulu tipe ayam kita mainnya kayak gimana. Jadi biasanya boto-boto baru atau pemain-pemain baru, dia beli ayamnya mahal, brutal, tapi terkadang dibawa ke kalangan kalah. Teman-teman juga harus melihat umur ayam ini berapa, sudah layak atau belum. Nah biasanya kalau untuk ayam yang khususnya untuk dibawa ke kalangan, kalau saya pribadi itu umur 10 bulanan ke atas teman-teman. Nah di sini saya kasih tips sedikit ke teman-teman di rumah. Untuk ayam super jalu atau ayam pukul, bagusnya yang sudah ngorak teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman di rumah, kalau ada ayam yang sudah ngorak itu jangan dibuang. Karena apa? Biasanya ayam yang sudah ngorak itu rela mati di kalangan, rela mati daripada harus lari. Nah itu ayam yang sudah ngorak, kelebihannya teman-teman. Nah tapi saya tidak akan membahasnya di sini, saya akan membahas di video selanjutnya teman-teman. Kalau mau kita bahas di satu room ini aja, satu video ini aja, ntar bisa sampai 1 jam lebih teman-teman. Jadi itulah beberapa tips dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman harus memperhatikan tips-tips dari saya tadi. Insya Allah teman-teman akan hoki teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, boleh bantu like, komen, dan juga subscribe. Dan bagi teman-teman yang nggak suka dengan video ini, teman-teman boleh skip aja teman-teman. Jadi mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh bantu menambahkan. Karena yang pastinya di channel YouTube kita ini adalah wadah untuk kita sharing-sharing, menambah wawasan, menjalin silaturahmi teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa teman-teman pergunakan dengan baik. Dan mungkin di video kali itu aja dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Salam satu hobi, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih.